Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastahdihi. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, saudara-saudara tiang, para habaib yang saya cintai dan saya muliakan, mudah-mudahanlah antum semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kami yang berhimpun juga di sini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas antum semua, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dalam keadaan yang mudah-mudahan semua kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang saya muliakan, al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Marzuan, mudah-mudahan mata'an Allah bi kulli hayatih wa nafa'ana bi ulumi wa barakatih fid dharain amin. Para saudara-saudara tiang, para asatiz, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya bersyukur dan berbahagia sekali dapat berada di tempat yang mubarak ini, di mana tempat ini saya yakin dimanapun majelis maulid, wajib kita yakini bahwa tempat itu adalah tempat yang berkah. Apalagi kita duduk bersama Etharatul Nabawiyah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana jelas di dalam surat Hud ayat 73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qalu ata'jabina min amrillah. Para malaikat itu di situ berkata kepada istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, akankah engkau itu heran itu ya terhadap apa yang menjadi urusan Allah? Bukankah Allah di dalam tafsir Al-Qurtubi atau di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu kuasa? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cukup ya, apalagi di dalam hizib Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dijelaskan, ya man amruhu bainal kaf wan nun. Di situ antara kaf dan nun, apa itu waw? Menurut para ulama ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Ismail Usman Zain, waw di sana itu adalah wawul wujud. Tapi di situ menggunakan sigatul mudhari adalah ditakrib. Allah tak butuh waktu untuk menjadikan sesuatu, mengadakan sesuatu bila mana Allah yang berkehendak. Ya, ditakrib. Maka di dalam tarekat hizib Nahdlatul Watan disebut langsung was-sababil a'zami li kulli mawjud. Dimuat di situ di dalam wazifahnya. Sababul a'zam li kulli mawjud. Siapa itu yang menjadi sebab teragung sehingga segala sesuatu ini diwujudkan oleh Allah? Adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca salawat dulu. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu lanjutan ayat itu, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahan Allah ke atas kalian, ke atas juga Nabi Allah Ibrahim, istri beliau, dan juga anak-anak beliau, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam dan lain-lain. Ahlal bait min dzurriyyati Khalil Ibrahim alaihissalam, la siyama min waladi Ismail, ya, terutama sekali dari terah keturunannya Nabi Allah Ismail alaihissalam.
keberkahan dan rahmat Allah itu bersama mereka, ke atas mereka. Maka dapat dipahami dari ayat itu bahwa ketika kita bersama mereka, rahmat Allah dan keberkahannya bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu pada kesempatan yang mubarak ini juga alhamdulillah Akhil Fadil Ustaz tadi sudah bacakan kita Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah, yang alhamdulillah kalau diribat sudah sampai A'dzarul Jum'ah tadi pada maghrib, A'dzarul Jamaah sampai pada uzur-uzur untuk melaksanakan Jumat, hal-hal yang dibolehkan oleh syarak untuk kita tidak melaksanakan Jumat. Nah, kami alhamdulillah mulazamah dalam 2 tahun terakhir ini, dan pada kesempatan ini juga muallif yang sama. Ini kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah Al-Mustafadah min Kalamil Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Yang ini 4 bulan sebelum menempuh pendidikan di Ribat, wajib dipelajari isinya, wajib diamalkan, disertai dengan mereka mesti harus melaksanakan sholat sunat taubah. Karena apa, ini berbicara tentang adab-adab an-nabawiyah. 4 bulan ini mesti ditempuh oleh semua murid-murid Ribat di Sekarteja, di tempat yang tahabus binikmatillah walillahil hamd, sebelum mereka membaca kitab-kitab yang lain. Karena di sini sangat-sangat luar biasa kandungan kitab ini. Bagaimana adab kita sebagai seorang muslim, adab kita sebagai seorang murid bersama syekh kita, bersama guru kita. Mana dia murid yang su'ul adab, biar kita tahu posisi kita di mana. Suatu ketika Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ditanya oleh murid beliau Raden Tuan Ibrahim, Tuan Guru Raden Tuan Ibrahim, pendiri daripada madrasah Pondok Pesantren Nurul Yakin di Sakra niki. Karena tanah Sholatiyah itu dibagi 2 oleh Al-Maghfurlah. Satunya di Madrasah Muallimin di dekat makam beliau, dan setengahnya lagi itu adalah di Madrasah Nurul Islam. Beliau ditanya, "Nunasang, Bapak Maulana," katanya, "kemben kitab-kitab ulama sak belik-belik sak tinggi-tinggi ya teprajah. Kan itu nih teman apa-apa posisi ini." Apa jawab beliau? Justru dengan kita mempelajari kitabnya para ulama, para auliya illahi salihin, mobil khusus Sadatina al-Alawiyah, Sadatina al-Alawiyin, adik tetau posisi tembe wah tingkatan ganda terbecat lalu, belum bertaji sudah berkokok, belum berkuku sudah menggaruk. Nah, ini luar biasa. Maka pada di sini kita tabaruk sedikit ya, halaman 518 dari kitab tersebut, di mana zikru ahlil bait. Ya, di sini diceritakan tentang, diajarkan kepada kita semua bagaimana kita bermuamalah dengan ahlul bait. Ya, yang minta izin semua ya. Tuan Guru yang minta izin. Berapa waktu tiangnya? Ada 15 menit. 15 menit. Fadlu ahlil bait. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam lamma zawwaja ibnatahu Fatimah ala Ali radhiyallahu karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu lakuma wa alaikuma wa as'ada jaddukuma wa akhraja minkuma al-katsir at-tayyib. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di sini tidak dikatakan an Abi Hurairah, an Jabir, an Sa'id al-Khudri, tidak dikatakan begitu. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika kita tidak faham kitabnya Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali di dalam kitab-kitab beliau tidak memuat an Abi Hurairah, an Jabir, an Anas bin Malik. Tidak ada di situ mengatakan atau tidak menggunakan istilahnya dalam ilmu mustalahul hadis mu'an-an. Tidak mengatakan begitu. Qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Imam Ghazali. Kenapa? Lianna fi hijjatil Islam Abu Hamid Al-Ghazali ya razaqahullahu maqamal ijtima'. Allah telah berikan kepada Al-Imamul Ghazali hujjatul Islam itu maqamul ijtima'. Ia tedem jaga, ia meleng jaga. Dia tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha ilaihi al-hadis, kalau sampai kepada beliau satu hadis, mubasyaratan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Langsung dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ahada hadithuka amla?" Nunasang ya Rasulullah, apakah ini hadismu atau bukan? Idh qala na'am faqala mubasyaratan qala Imam Al-Ghazali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali tidak menyampaikan rawi-rawi di dalam hadis itu. Kenapa? Karena di situ Allah berikan, Allah karuniakan dia maqamul ijtima'. Berhimpun padanya tatkala dia tidur maupun terjaga, itu dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.